Pernah merasa dijauhi tanpa tahu kenapa? Atau mungkin merasa obrolanmu nggak pernah benar-benar nyambung dengan orang lain? Mungkin bukan isi obrolanmu yang jadi masalah, tapi cara kamu berbicara. Dalam dunia sosial, cara kita menyampaikan sesuatu jauh lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Gaya bicara bisa membangun hubungan atau menghancurkannya. Dan seringkali, kita tidak sadar bahwa kebiasaan komunikasi kita justru membuat orang lain tidak nyaman, bahkan membenci kita diam-diam. Berikut ini 7 gaya berbicara yang bisa bikin kamu dijauhi teman, dan bagaimana cara memperbaikinya. Pertama, merasa paling tahu. Gaya bicara yang terkesan merasa lebih pintar dari orang lain, seringkali jadi pemicu utama retaknya hubungan sosial. Kalimat yang terdengar menggurui, nada bicara yang merendahkan, atau sikap yang seolah-olah lebih tahu segalanya bisa membuat lawan bicara merasa tak dihargai. Masalahnya ini jarang disadari, karena bagi si pembicara, mungkin itu hanya niat untuk berbagi ilmu. Tapi di mata orang lain, itu bisa terasa menyebalkan. Solusinya, belajar mendengarkan. Sadarilah bahwa setiap orang membawa pengalaman dan perspektif unik. Dan bukan tugas kita untuk selalu mengoreksi. Kadang, cukup menjadi teman bicara yang hadir dan menghargai. Kedua, terlalu sering bahas kehidupan pribadi. Berbagi cerita pribadi itu wajar, bahkan bisa mempererat hubungan. Tapi kalau porsinya terlalu banyak dan berlebihan, justru bisa membuat orang lain merasa jenuh. Apalagi jika setiap topik kembali lagi ke kehidupan pribadi kita. Temanmu bisa saja merasa kamu tidak tertarik dengan cerita mereka, atau bahkan mengabaikan keadaan mereka sendiri. Solusinya, ciptakan keseimbangan. Tunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kehidupan orang lain. Bertanya, menyimak, dan memberi ruang untuk mereka berbagi adalah bentuk kepedulian yang sederhana tapi sangat berarti. Ketiga, suka ngasih nasihat yang enggak diminta. Kadang, ketika seseorang bercerita tentang masalah mereka, respons pertama kita adalah memberi solusi. Padahal, belum tentu mereka membutuhkannya. Mereka mungkin hanya ingin didengar. Nasihat yang datang tanpa diminta bisa terasa seperti penghakiman, seolah-olah kita lebih tahu cara menyelesaikan hidup orang lain. Solusinya, tahan diri. Dengarkan dulu. Tanyakan, kamu mau aku dengerin aja atau kamu mau pendapatku? Dengan cara ini, kita bisa menyesuaikan peran yang mereka butuhkan dalam momen itu, bukan peran yang kita paksakan. Menghina atau merendahkan secara halus. Komentar sarkastik, lelucon yang menjatuhkan, atau candaan yang terlalu pribadi, semua itu bisa meninggalkan luka yang nggak kelihatan. Walaupun mungkin maksudnya bercanda, tapi kata-kata punya kekuatan. Dan kalau terlalu sering digunakan untuk menjatuhkan, hubungan yang awalnya akrab bisa berubah menjadi canggung bahkan beracun. Solusinya, pilih kata-kata dengan hati-hati. Gunakan humor untuk mengangkat, bukan menjatuhkan. Dan ingat, empati adalah fondasi dari komunikasi yang sehat. Melanggar batas pribadi orang lain. Sering mencampuri urusan pribadi, membuat komentar tentang pilihan hidup orang lain, atau terus-menerus ikut campur dalam keputusan mereka. Semua itu bisa membuat orang merasa tidak dihormati. Setiap orang punya batas yang berbeda, dan penting bagi kita untuk bisa membaca dan menghargainya. Solusinya, hormati ruang pribadi. Jangan berasumsi semua orang nyaman dengan pertanyaan atau saran kita. Jika ragu, tanya dulu. Dengan menghormati batasan, kita menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya dan menjadi tempat yang aman untuk mereka. Suka memotong pembicaraan. Terlalu sering menyela saat orang lain sedang berbicara adalah sinyal bahwa kita lebih peduli dengan apa yang ingin kita katakan, bukan dengan apa yang mereka sampaikan. Ini bukan cuma membuat percakapan jadi kacau, tapi juga menyakiti perasaan orang lain. Solusinya, latih kesabaran. Dengarkan sampai selesai, jangan terburu-buru merespons, karena kadang mendengar dengan sepenuh hati bisa lebih bermakna daripada 1000 kata. Suka pamer. Membicarakan pencapaian diri sendiri secara terus-menerus bisa terlihat sebagai upaya mencari validasi.
Mungkin kita hanya ingin diakui atau dipuji, tapi di mata orang lain, itu bisa terasa sombong atau tidak sensitif. Apalagi kalau dilakukan di hadapan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Solusinya, berbicaralah dengan rendah hati. Fokus pada percakapan dua arah. Dan yang terpenting, rayakan pencapaian orang lain seperti kita merayakan pencapaian diri sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan adalah pilihan. Setiap gaya bicara menciptakan dampak, entah mendekatkan atau menjauhkan. Dengan menyadari gaya bicara yang tidak sehat dan memperbaikinya, kita bukan hanya memperbaiki hubungan sosial, kita sedang membangun ruang komunikasi yang lebih manusiawi, penuh empati dan saling menghargai. Karena di akhir hari, bukan tentang siapa yang paling pintar berbicara, tapi siapa yang paling tulus mendengarkan. Kalau kamu suka dengan topik seperti ini, jangan lupa share ke teman yang juga ingin jadi versi terbaik dari dirinya. Dan kalau kamu merasa pernah melakukan salah satu gaya bicara tadi, nggak apa-apa, semua orang belajar. Yang penting kita mau memperbaiki. Sampai ketemu di video berikutnya.